Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan masih bisa pertemukan kita walaupun lewat sebuah tayangan. Dan saya percaya bahwa kalau kita siapkan hati kita, maka segala perkara dapat Tuhan pakai. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Walaupun hari ini kita harus mendengar khotbah lewat tayangan, tapi saya percaya bahwa Tuhan ada di sana. Tuhan bisa berkati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapkan hatimu, dan saya percaya ini waktu lawatan Tuhan buat setiap kita. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, saya ajak kita untuk tundukkan kepala sebentar. Kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita terima sebentar. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, hari ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur oleh pertolongan Tuhan, oleh kemurahan dan anugerah Tuhan, kami boleh memasuki tahun yang baru. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Sekarang waktunya kami siapkan hati kami untuk menerima lawatan Tuhan lagi lewat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Langit dan bumi pasti akan lenyap, tapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Mari Roh Kudus urapi setiap kami, berikan pewahyuan buat setiap kami, karena kami percaya firman yang diwahyukan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus akan mengubahkan hidup setiap kami. Firman Tuhan adalah firman yang berkuasa. Oleh sebab itu, mari Roh Kudus bekerjalah dalam setiap hati jemaat Tuhan. Dan kami percaya bahwa ibadah kami akan menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Kami siapkan hati kami dengan firman-Mu demi nama Yesus Kristus Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk terima firman-Mu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat GKI Sudirman yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur hari ini dapatkan kesempatan anugerah untuk berbagi di tahun yang baru buat semua jemaat Tuhan. Sebelum terlambat saya mau mengucapkan selamat tahun baru buat setiap kita. Tahun yang lalu mungkin menjadi tahun yang berat buat setiap kita. Tahun ini bukan menjadi tahun yang ringan, tetapi percayalah sebagaimana Tuhan sudah menyertai kita di tahun yang lalu, tahun ini juga akan menjadi tahun yang luar biasa buat setiap kita, karena kita percaya Tuhan yang menyertai kita kemarin adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita hari ini. Walaupun situasi kelihatannya belum berubah, tidak ada tanda-tanda keadaan akan jadi lebih baik, tapi serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah diam. Tuhan sedang bekerja. Mata kita mungkin tidak lihat, tapi percayalah Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ada sebuah tema yang diberikan kepada saya dari kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, saya ingin bacakan buat setiap kita. Ini ayat yang sudah terkenal sekali. Firman Tuhan berkata begini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan ingatkan buat setiap kita. Segala sesuatu, apapun juga, semua pengalaman, semua kejadian yang kita alami, firman Tuhan berkata begini, dalam waktunya Tuhan, Tuhan akan membuat semuanya menjadi indah. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kadangkala memang kita lebih tertarik kepada bagaimana sebuah keadaan yang tidak baik berubah menjadi keadaan yang lebih baik. Itu yang sering jadi keinginan kita. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan punya pandangan yang berbeda? Tuhan lebih tertarik supaya begini, supaya kita mengerti ketika kita melewati apapun juga dalam kehidupan kita, bahwa kita harus mengerti satu hal, bahwa tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kita, entah pengalaman yang menyenangkan ataupun pengalaman yang tidak menyenangkan, di mana Tuhan tidak punya rancangan di dalamnya. Percayalah, dalam segala sesuatu yang kita alami di muka bumi ini, kalau kita baca kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga yang pertama, firman Tuhan jelas katakan bahwa untuk semua yang terjadi di kolong langit ini, firman Tuhan berkata ada waktunya. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan ada purpose-nya. Semua yang terjadi di kolong langit ini punya tujuan. Semua kejadian. Dan kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga yang ke-11 memberikan penegasan buat setiap kita begini, bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita akan menjadi indah. Kapan dia menjadi indah?
pada waktunya. Kenapa dia menjadi indah? Karena begini, karena kita menemukan, karena kita mengerti tujuannya. Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami kekurangan? Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami penyakit? Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami konflik dalam hubungan, dalam rumah tangga kita? Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami krisis secara ekonomi? Firman Tuhan katakan begini, bahwa Tuhan punya rancangan di dalamnya. Dan itu akan menjadi indah ketika kita mengerti tujuan untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap kita. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, untuk mempersingkat waktu, saya akan mengajak kita untuk membaca sebuah bagian, sebuah cerita dalam Alkitab, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Ada sebuah cerita yang mungkin dari cerita ini saya berharap kita bisa mengerti makna dari Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ketiga, katakan demikian. Ini peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus. Firman Tuhan berkata begini, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu memberi kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, lihat perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Maria dan Marta ketika Lazarus sakit memberikan kabar buat Yesus begini, dia yang engkau kasihi sakit. Apa artinya buat setiap kita? Ternyata begini, saudara dikasihi Tuhan, saudara mengasihi Tuhan, saudara tahu bahwa Tuhan mengasihi saudara. Tapi dengar baik-baik, firman Tuhan ingin ajarkan buat kita, bukan berarti kita tidak akan pernah mengalami kemalangan, bukan berarti kita tidak akan mengalami penderitaan, bukan berarti kita tidak akan mengalami kesulitan. Lazarus, orang yang dikasihi Tuhan, bisa mengalami kesulitan. Dan firman Tuhan katakan begini, bahwa Lazarus, orang yang dikasihi Tuhan, sakit. Jadi artinya bahwa kalau saudara hari ini mengalami kesulitan, tahun ini kita mengalami pergumulan yang berat, tidak ada yang salah. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita, bukan berarti Tuhan sedang menghukum kita. Karena Lazarus yang dikasihi Tuhan pun bisa sakit. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami, tapi saya percaya Tuhan mengasihi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Apapun keadaan yang sedang kau lewati hari ini, apapun pergumulan yang sedang kau lewati, percayalah Tuhan mengasihi hidupmu. Tuhan mengasihimu bukan berarti Dia tidak akan mengizinkan sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup setiap kita. Dia akan izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup setiap kita. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa Tuhan selalu punya tujuan, Tuhan selalu punya rancangan di dalamnya. Yang harus kita mengerti adalah apa tujuan Tuhan di balik semua pengalaman, di balik semua kejadian yang kita alami. Dalam kisah ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan, minimal ada beberapa hal yang kita bisa perhatikan. Yang pertama, dari ayat yang ke-15, ketika Lazarus sakit, Maria dan Marta memberi kabar kepada Yesus bahwa Lazarus yang engkau kasih itu sedang sakit. Dan Alkitab kalau saudara membaca Yohanes pasal 11 ayat ke-4, 5, dan 6, 7, kemudian Alkitab bilang begini, Yesus sengaja. Yesus memutuskan untuk sengaja. Orang-orang sudah kasih tahu, murid-murid sudah kasih tahu, Yesus, Lazarus sakit. Tapi Alkitab bilang Yesus sengaja. Sengaja menunda, Yesus tidak cepat-cepat datang pergi melihat Lazarus yang sedang sakit. Sepertinya ada pembiaran, tapi percayalah, untuk semua yang terjadi di kolong langit ini, untuk semua yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan punya rencana. Dan ini rancangan Tuhan yang Tuhan ingin terjadi dalam hidup setiap kita. Dari kisah ini, perhatikan baik-baik, ayat yang ke-15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Perhatikan baik-baik yang pertama. Kenapa Yesus sengaja menunda? Kenapa Yesus nggak cepat-cepat tolong Lazarus? Karena Yesus ingin supaya orang-orang yang ada di sekitar Lazarus tetap belajar percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika keadaannya baik, ketika semuanya oke, mudah untuk kita percaya sama Tuhan. Saudara dengar khotbah, pendeta bilang Tuhan itu Tuhan yang hebat, Tuhan itu Tuhan yang maha kuasa. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Ketika keadaan kita baik-baik saja, kita mendengar khotbah seperti ini, mudah buat kita katakan amin, saya percaya. Tapi ketika keadaannya berbeda,
waktu keadaan kita terpuruk, waktu kita mengalami kekurangan, waktu kita mengalami sakit penyakit, berbulan-bulan, bertahun-tahun mungkin kita mengalami pergumulan dan keadaan gak berubah. Kita berdoa, kita berharap Tuhan tolong kita, tapi Tuhan tidak lakukan apa-apa. Apakah kita masih bisa percaya sama Tuhan? Kita mengharapkan Tuhan secepatnya tolong kita. Bukankah itu yang selalu jadi kerinduan kita? Kita mengharapkan Tuhan selalu dengan cepat, waktu kita minta sesuatu, mohon sesuatu, Tuhan langsung kabulkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti di awal tadi saya katakan bahwa Tuhan lebih tertarik untuk menyelesaikan rancangannya buat hidup setiap kita. Apa rancangannya buat setiap kita? Supaya kita mengerti kehendaknya, supaya kita mengerti tujuan Tuhan dalam hidup setiap kita. Dalam kisah ini, Yesus sengaja tidak cepat-cepat datang menolong keluarga ini. Tidak cepat-cepat menyembuhkan Lazarus. Supaya apa? Supaya mereka belajar percaya kepada Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana keadaanmu hari ini? Saya cuma mau ingatkan buat setiap kita, tetap percaya kepada Tuhan. Kita mengharapkan pandemi ini cepat berlalu. Semua gereja berdoa supaya secepatnya pandemi ini berlalu. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya cuma mau ingatkan buat setiap kita. Kita nggak bisa paksa Tuhan. Tuhan punya waktu yang terbaik. Daripada kita sibuk menunggu waktunya Tuhan, lebih baik buat kita hari ini adalah tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun pandemi tidak berlalu, tetapi percayalah Tuhan tetap pelihara kita. Itu yang Tuhan mau dalam hidup setiap kita. Di tengah-tengah kesulitan kita bisa tetap percaya. Walaupun mata kita tidak melihat begini keadaan jadi baik, tapi kita tetap percaya. Walaupun keadaan belum berubah, tapi hati kita tetap percaya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau buat setiap kita. Sekali lagi, mudah untuk percaya kepada Tuhan ketika situasinya baik, ketika semuanya oke. Mudah untuk kita percaya. Tetapi Tuhan mau ajar setiap kita bahwa dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang tidak menentu sekalipun, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Dia Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tertidur. Pemazmur katakan, penjaga Israel tidak pernah terlelap. Dia perhatikan hidupmu. Saudara tahu, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita harus melewati hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan selama pandemi ini, saudara berpikir bahwa Tuhan sedang tertawa di sorga memperhatikan kita? Karena Tuhan merasa begini, Tuhan senang lihat keadaan kita yang begitu kesulitan? Tidak. Tuhan mengerti apa yang kita rasakan. Karena Ibrani katakan kita punya imam besar yang bisa merasakan semua kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu apa yang kita rasakan. Cuma Dia lebih tertarik untuk mengerjakan tujuannya buat setiap kita. Percayalah, semuanya akan indah pada waktunya. Situasi yang sulit ini akan membuat kita melihat semua yang indah. Kita belajar percaya di sana. Yang kedua, perhatikan baik-baik ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan apa? Apa tujuan dibalik sepertinya ada penundaan? Kenapa Tuhan biarkan? Kenapa Tuhan nggak cepat tolong? Kenapa Tuhan nggak cepat bertindak? Ayat yang keempat katakan begini, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ketika Yesus dapat kabar, Lazarus sakit, dia sengaja menunda kata firman Tuhan. Sampai tiba-tiba ada orang yang memberi kabar, dia sudah mati. Tahukah saudara kenapa Yesus seperti menunda? Sepertinya Tuhan tidak bekerja. Sepertinya Tuhan tidak memperhatikan. Sepertinya Tuhan tidak peduli kepada permohonan dari Maria dan Marta. Bukankah ini juga yang seringkali kita alami? Kita berdoa, kita bergumul, kita berseru, tapi sepertinya Tuhan tidak bikin apa-apa. Saudara, semuanya ada waktunya. Dalam waktunya Tuhan, percayalah Tuhan akan membuat semuanya jadi indah buat setiap kita. Perhatikan baik-baik. Kenapa kita harus mengalami kesulitan? Kenapa Tuhan biarkan? Kenapa Tuhan nggak secepatnya menolong kita? Dalam kisah ini kita perhatikan baik-baik. Ternyata begini, sakitnya Lazarus, bahkan sampai matinya Lazarus, firman Tuhan jelas katakan, tujuannya apa? Supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, bahwa apapun kesulitan yang kita sedang alami,
bisa memandang bahwa begini, bahwa di balik semua yang kita sedang alami, ada sebuah kemuliaan besar yang Tuhan ingin nyatakan buat setiap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat cerita ini akhirnya happy ending. Lazarus sakit, kemudian dia mati. Dan ketika Yesus hadir, Yesus membangkitkan Lazarus. Pertanyaannya, mana lebih mudah buat Yesus, menyembuhkan Lazarus atau membangkitkan Lazarus? Buat Yesus tidak ada hal yang sulit. Semuanya sama, membangkitkan, menyembuhkan sama buat Yesus. Tetapi mana yang lebih hebat kabarnya? Mana yang lebih spektakuler beritanya? Yesus menyembuhkan Lazarus atau Yesus membangkitkan Lazarus? Saya percaya kita akan sepakat mengatakan bahwa ketika Yesus membangkitkan Lazarus, itu sebuah peristiwa, itu sebuah kabar yang luar biasa. Jadi saya mau simpulkan begini. Kalau Tuhan sepertinya melakukan penundaan dalam hidup setiap kita, jangan-jangan ini yang Tuhan rancangkan buat setiap kita. Dia ingin menyatakan kemuliaannya jauh lebih besar. Tapi kadang-kadang kita nggak mengerti ini. Saya berharap setelah saudara dengar firman Tuhan ini, saudara mulai belajar mengerti. Kenapa kadang-kadang kita bergumul, kita berdoa buat sebuah keadaan, tapi keadaan tidak berubah. Bukan Tuhan tidak bikin apa-apa, saudara. Tuhan sedang menyiapkan kemuliaan yang jauh lebih besar buat setiap kita. Tetap percaya, nantikan Tuhan. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Percayalah, 2021 ini akan menjadi tahun yang luar biasa kalau kita belajar memahami kehendak, rancangan Tuhan, tujuan Tuhan buat setiap kita. Jangan kecewa, jangan bersedih, jangan bersungut, jangan putus asa melawan keadaan yang sulit hari-hari ini. Tetap percaya kepada Tuhan. Engkau punya Tuhan yang mengasihi hidupmu. Dan percayalah karena Dia mengasihi hidupmu, Dia punya rancangan yang indah buat hidupmu. Akhirnya jemaat GKS Sudirman yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Doa saya buat saudara, saudara akan semakin kuat di dalam Tuhan. Apa yang kau alami hari ini, nggak akan kau alami seterusnya. Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Semua yang kita alami cuma sementara. Tuhan akan ganti hari-hari berkabung kita dengan hari-hari sukacita. Tuhan akan mengganti kain kabung kita dengan sukacita, dengan tari-tarian. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Aku percaya bahwa Engkau sedang bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami di kolong langit ini, selama kami tinggal di bumi ini, Tuhan tahu semuanya. Dan Tuhan punya rancangan di dalamnya. Ketika kami mengalami sakit, ketika kami mengalami penderitaan, kami mengalami kesulitan secara ekonomi, kami mengalami konflik atau apapun juga Tuhan, kami percaya Tuhan punya rancangan di dalamnya. Dan hari ini kami mengerti Bapa, bahwa Tuhan mau di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu seperti hari ini, kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami harus tetap belajar percaya kepada Tuhan. Belajar percaya bukan karena kami sudah melihat, tetapi karena kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah kuasanya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ajar kami Tuhan untuk menantikan, untuk bisa melihat kemuliaan yang jauh lebih besar Tuhan. Dari apa yang kami pikirkan hari ini. Karena kami percaya, di balik kesulitan, di balik pergumulan, di balik sakit penyakit yang kami alami, di balik kekurangan yang sedang kami alami hari ini, bahwa Tuhan sedang merancangkan kemuliaan yang besar buat setiap kami. Tuhan, hamba berdoa buat jemaat GKS Sudirman Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka hari ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang kekurangan Tuhan cukupkan semua yang mereka butuhkan. Biar anugerah Tuhan terus menyertai. Tahun ini menjadi tahun yang luar biasa buat setiap kami. Tahun ini menjadi tahun di mana Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Di mana Tuhan dipermuliakan dalam gereja-Mu Tuhan. Biar dunia tahu bahwa kami punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang besar. Terpujilah Engkau Tuhan, dari kekal sampai kekal. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.